Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara moderator Ahmad Azhari, teman-teman semuanya, dan juga yang berbahagia, saudara kami, sahabat kami, Ustadz Abdul Aziz, MPD, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'du. Yang terhormat dan yang berbahagia pada siang hari ini teruntuk sahabat kami Al-Ustadz Abdul Aziz MPD. Bukunya Masya Allah, I Am a Teacher ya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan dari apa yang ditulis oleh beliau, apa yang disurahkan beliau melalui tulisan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga pembedah buku yang lainnya, Ustadz, sebentar, kami belum berkenalan, jadi saya lihat dulu. Oke. Ustadz Muhammad Sofyan MBD, Ustadz, Masya Allah. Afan, Hadir. Salam kenal, salam takdim, Ustadz. Salam kenal juga, Ustadz. Ya, Bandung, hujan atau cerah ini, Ustadz? Alhamdulillah ini selang-seling, sehari hujan, sehari panas. Alhamdulillah, sama maka agak mengganggu kesehatan juga. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, amin ya robbal alamin. Amin. Di Depok juga begitu, Ustadz. Tadi pagi cerah, terus angin agak kencang, lalu gerimis. Alhamdulillah sekarang reda lagi. Ya, mudah-mudahan di cuaca sedang pancaroba seperti sekarang ini, Allah tetap sehatkan kita semua, lebih-lebih masa pandemi seperti sekarang ini ya, teman-teman semuanya. Juga yang berbahagia, selain moderator juga teman-teman peserta bedah buku dengan judul I Am a Teacher. Pertama-tama dan paling utama, kita sebagai umat muslim, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di siang hari ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak tidak hanya menjadi umat beliau, tapi benar-benar diakui oleh beliau dan juga mendapatkan ataupun diberikan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang kami muliakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya membaca buku dari sahabat kami sangat luar biasa ya. Ternyata sahabat kami sudah mengeluarkan sebuah buku dan ini berkaitan dengan rutinitas beliau. Jadi sebelum saya ke arah buku, sedikit teman-teman saya jelaskan bahwa saya mengenal penulis Ustadz Abdul Aziz ini karena sebenarnya kami sama-sama di Al-Azhar. Kami kenal di Diklat Al-Azhar waktu itu di Cigombong, Ustadz ya. Cigombong kami berkenalan, kebetulan ternyata background kami sama dari PT IKI juga. Teman-teman saya juga S1-nya IAIN Pekalongan, namun S2 dari PT IKI juga. Jadi sama-sama dari PT IKI. Namun selain di Al-Azhar, saya secara pribadi memang beraktivitas pula di UI. Jadi di Al-Azhar sekarang sudah diamanahkan bidang kurikulum, bidang kesiswaan. Jadi saya bisa mengambil waktu atau kesempatan lain. Maka di hari Senin sama Jumat
Saya di UI alhamdulillah bersama teman-teman tim dari keagamaan yang mengampu mata kuliah pengembangan kepribadian agama Islam di Universitas Indonesia. Tapi selain itu juga kami aktif di STAI Darun Najah gitu. Jadi selain mengajar, selain penulis buku, Saudara Abdul Aziz, kami juga sehari-hari bergelut dengan dunia pendidikan atau ya aktif sebagai pengajar, aktif berkecimpung. Sehingga ketika saya membaca buku dari Ustadz Abdul Aziz ini ya luar biasa, inilah yang sehari-hari kita lakukan. Ini pengalaman-pengalaman beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik yang beliau tuangkan di dalam sebuah buku. Nah, saya karena sebagai seorang sahabat, saya menganggap beliau sebagai sahabat, maka sahabat itu tidak hanya bahasanya tidak hanya menyanjung-nyanjung sahabatnya, tapi mengatakan kepada sahabatnya justru apa adanya. Kita ingin sahabat kita maju, maka ketika baik kita katakan baik, ketika ada yang perlu kita ingatkan dalam Islam. Tentu teman-teman semua juga hafal wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, yang pertama saya sangat mengapresiasi Ustadz Abdul Aziz sudah mengeluarkan sebuah buku. Tapi nanti ya sebagai seorang sahabat di akhir mungkin saya sedikit berbagi atau memberikan saran tentang untuk kemajuan dari buku I'm a Teacher ini. Oke, sekarang saya bedah dari mulai bagian pertama ya, karena di dalam buku ini ada setidaknya 4 bagian. Saya kebetulan pernah mengampu mata kuliah dasar di Darun Najah itu tentang bahasa Indonesia, jadi saya sedikit tahu tentang penulisan. Jadi saya awali dengan kritik penulisan saja. Untuk kedepannya mungkin memang ada sedikit sih Ustaz perbaikan. Jadi di penulisan ada yang memang harus ditulis dengan kapital, namun di sini masih dengan huruf kecil. Kecil sih sebenarnya kekeliruannya, tapi secara kebahasaan memang harus besar. Contoh di sini ada ditulis Depok. Kebetulan menyangkut tempat tinggal saya, Ustaz. Jadi karena saya tinggal di Depok, saya melihat tulisan Depok D-nya kecil. Wah, ini secara kebahasaan harusnya D-nya adalah kapital. Tapi di sini kecil. Gitu. Itu saya awali dengan kritik dulu. Tapi untuk isi luar biasa. Beliau menuangkan ide-ide beliau, menuangkan gagasan-gagasan beliau di dalam buku I Am a Teacher ini, tapi walaupun beliau seorang guru, tapi tidak terkesan jadi agak susah kan, kita seorang guru pasti dalam mengajar, ya memang karena guru ya menggurui, tapi di buku ini seolah-olah ceritanya mengalir. Jadi apa yang Ustadz Abdul Aziz sampaikan ini mengalir sekali. Beliau di bagian pertama mengurai tema-tema tentang pendidikan, tentang kemasyarakatan, itu sangat mengalir. Dan ini kalau menurut analisa kami berkaitan tentang keseharian beliau. Kita tahu profil beliau adalah pernah mengenyam pendidikan di pesantren, juga pernah pula di lembaga formal. Maka dalam menuangkan di buku I Am a Teacher ini, beliau juga gali tentang mengintip pendidikan di pesantren. Beliau tularkan bagaimana kehidupan di pesantren, lalu juga beliau amati detail-detail ketika di dalam pesantren itu. Ternyata di sana banyak hal dijumpai kan, tidak hanya pendidikan agama, tapi karena kita jauh dari orang tua, maka bagaimana kita belajar untuk survival, kita belajar untuk bertahan hidup, ya kan. Selain mencari ilmu, kita bersosial, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman di dalam pesantren, tapi tadi saya sampaikan survival atau bagaimana kita bertahan hidup, ya kan. Kalau
setoran apa bahasanya Pak? Kiriman ya. Kayaknya anak pesantren itu kan menunggu kiriman dari orang tua belum datang atau uang saku kita sudah mepet nih, udah mau habis. Nah, itu saya rasa kalau diceritakan lebih dramatisir lagi pasti akan menggugah kita semua karena anak-anak pesantren pasti mengalami hal tersebut ya kan. Karena kan secara latar belakang kita tidak semuanya anak pesantren dari kalangan yang mapan. Kita nggak tahu orang tua di kampung halaman ya kan mencari rezeki bersusah payah banting tulang dan bermandikan keringat untuk mengirimkan atau mengirimi kita uang tiap bulannya atau bahkan tiap pekannya. Nah, kita di pesantren juga harusnya lebih pintar-pintar lagi memanage apa namanya amanah, memanage uang saku dari orang tua kita. Nah, di dalam buku ini beliau Ustadz Abdul Aziz juga paparkan ya selain idealis apa bahasanya teoritis atau gambaran umum tentang pesantren, juga beliau ya setidaknya ceritakan ya bagaimana sistem di dalam pesantren tersebut, bagaimana pendidikan-pendidikan yang nanti diajarkan oleh para ustadz di dalam pesantren itu kepada para santri-santrinya. Juga di buku ini beliau tuangkan contoh-contoh ya, contoh-contoh apa namanya keunggulan pesantren. Beliau sangat apik sekali mengutip apa namanya pendapat dari Dr. Luman Hakim bahwa seandainya Indonesia tidak dijajah, maka mungkin tidak akan ada kampus-kampus seperti Universitas Indonesia, UGM, dan sebagainya. Bisa jadi yang ada universitas berlabelkan pesantren, karena itu lebih dulu ada. Kalau di buku beliau mencontohkan tentang Universitas Tebu Ireng mungkin ya, Universitas Langitan, Universitas Lirboyo, dan lain sebagainya. Tapi nampaknya itu juga menjadi doa. Karena kita tahu ternyata pesantren-pesantren yang dulu dibangun oleh para pendahulu kita sekarang sudah bertransformasi mendirikan kampus. Tempat kami mengajar Darun Najah juga kan dahulunya pesantren, lalu sekarang mendirikan kampus sekolah tinggi. Induknya di Ponorogo, Gontor ya, di Gontor itu juga dulunya kan pesantren, lalu sekarang sudah muncul kampusnya udah dari lama ya, UNIDA, Universitas Darussalam. Nah, bahkan pesantren-pesantren yang sudah ada sebelum era kemerdekaan, semacam Langitan, Lirboyo juga sudah ada kan pesantrennya, bahkan di Gresik, Ingkava sudah ada kampusnya. Maka apa yang disampaikan Ustadz Abdul Aziz di dalam buku Emo Teacher ini ternyata sudah diaminkan atau sudah diamini oleh pesantren-pesantren itu. Maka mungkin untuk revisi ke depan perlu dijelaskan lagi tuh lebih rinci. Mungkin pula perlu studi apa namanya ya, pengamatan langsung. Mungkin Ustadz Abdul Aziz sowan langsung ke Tebu Ireng, ke Langitan, di sana melihat kampus-kampus di sana, ternyata sudah berdiri di sana luar biasa, dan memang kebanyakan baru sekolah tinggi, belum bertransformasi menjadi universitas, karena syarat perguruan tinggi untuk sampai ke universitas kan memang harus banyak fakultasnya, terus untuk tercapai sekian doktor harus ada profesor atau guru besarnya kan, termasuk kampus teman-teman semua, kampus kita semua, Institut PTIQ, karena belum naik ke universitas karena kan belum tercapai, berarti standarnya baru universitas. Kalau tempat kami belajar dulu S1, IAIN, dulunya adalah sekolah tinggi agama Islam negeri, lalu karena sudah tercapai, dosennya sudah banyak yang bergelar doktor, sudah ada profesor, maka naik dia menjadi Institut Agama Islam Negeri. Itu baru di bab atau di bagian 1 tentang yang saya soroti ya, tentang pendidikan di pesantren. Selain itu juga ya, beliau penulis juga menyoroti tentang pendidikan dan
agama. Itu di tema sebelumnya beliau tuliskan bahwa pendidikan kaitannya dengan agama. Kalau teman-teman pegang bukunya mungkin bisa dicek ya, ada di halaman 7. Beliau jabarkan tentang apa itu pendidikan secara teoritis, secara kebahasaan, baru beliau nanti jelaskan apa itu agama, juga nantinya dikaitkan antara pendidikan dan agama.